mendapatkan banyak sekali poin. Di tempat lain, Bigetron 1 kill hanya 1, tapi ada 471 total damage yang didapatkan, menandakan memang Bigetron tadi jalurnya cukup sulit karena memang dari bagian selatan menuju ke arah bagian barat yang sudah cukup ramai juga. Kemudian banyak tim di zona pertama, tadi kita kembali lagi ke recap dan analis match, di mana masih banyak sekali di luar zona karena memang zona yang cenderung bouncing ke arah barat, dan itu menandakan banyaknya fast rotation yang terjadi juga ke arah bagian timur sebagai pintu masuk paling dekat dari drop zone mereka. Tapi itu dilakukan reverse logic dari beberapa tim, di mana seperti BTR misalnya, mereka melakukan sebuah slow rotation untuk tidak terlalu langsung masuk, menandakan itu dia sudah mulai memikirkan banyaknya para palang pintu yang menjaga di bagian tersebut. Kemudian di zona pertama banyak sekali cut rotation yang terjadi, Futbolist ketemu Loops, misalnya Loops kehilangan 2 orang di bagian utara, bagian port, ada fight-fight juga yang terjadi, stalemate di bagian Volnova misalnya, itu banyak terjadi karena memang akhirnya di akhir game banyak sekali tim-tim yang memang udah all out saja bermain, ya lepas saja karena memang sudah sangat sulit untuk lolos juga. Tapi kita lanjutkan terlebih dahulu ke highlight yang satu ini, dari game terakhir kita. Diawali dengan stalemate, ini dia Volnova antara DRS dan juga Archer Gaming. Airwolf di sini Super Una udah sangat baik mendapatkan 1 knockdown, walaupun fight di luar zona. Tidak henti-hentinya kita mengingatkan itu pasti akan cukup sulit untuk dikendalikan, terlebih Futbolist di sini menang secara manpower untuk backup, ditambah ada gangguan yang dilakukan oleh Nova. Blue Beast yang memang sedari awal sudah di tengah, bahkan sampai zona kelima Movatra terskip cukup jauh, memang berada di bagian sentral. Godsend pun yang cepat melakukan rotasi mendapatkan compound, karena tidak lupa juga kita bahas di Vikendi dalam zona dapat compound pasti tahan, dan kita bisa bermain pasif agresif dari compound yang kita miliki. Di akhir-akhir tim Secret di sini, Nate yang dilemparkan on point meratakan 2 player, 1 orang harus melakukan healing, tapi ya tidak bisa untuk terlalu lama juga. Nova, Paraboy dan kawan-kawan dapatkan beberapa takedown, walaupun A1 kembali lagi. A1 menjadi salah satu tim yang memainkan tempo dengan cukup baik. Dari bagian selatan bisa menahan zona, mendapatkan beberapa kill juga, dan akhirnya bisa sampai ke top 3 bahkan. Level 88 menjaga pergerakan dari Blue Beast yang menurut gue udah terlalu nyaman sedari awal menjaga di bagian sentral. Lupa untuk langsung bergerak mengamankan checkpoint mereka untuk bisa masuk dalam zona berikutnya, justru ter-takedown satu persatu. PW88 di sini melakukan sebuah commit push yang luar biasa, utility throwable yang luar biasa, bahkan mendapatkan beberapa knockdown dari beberapa player Godsend dan langsung melakukan commit push ke arah sana. Tapi kita tarik ulur lagi ke zona di bagian kedua, di mana ini adalah salah satu zona yang menurut gue hampir mudah untuk diprediksi ketika zona Vikendi ternyata udah bouncing cukup jauh. Karena biasanya zona kedua akan terus mendonat, dan itu terjadi di zona kedua kali ini. Tidak banyak yang terjadi karena memang sudah banyak juga yang melakukan fast rotation di zona pertama tadi, menunggu di bagian compound, ya akhirnya mereka defensif sampai masuk ke zona ketiga. Nah, zona ketiga makin ke arah barat. Di map yang 6x6 ini udah mulai kesulitan bagi para player yang masih bergerak dari bagian timur. Banyak sekali rotasi terjadi, dan tidak hanya di bibir zona, bahkan ada yang dari bagian utara juga sebagaimana Loops tadi yang harus bergerak ke arah dalam circle. Sentral udah terlalu padat, sebagaimana tadi kita lihat, teman-teman lihat juga udah padat sekali bagian tengah, dan ternyata itu banyak dilakukan counter logic. Kalau bahasanya Wolfie ya, counter logic dilakukan adalah ketika kita langsung masuk ke arah tengah, itu pasti udah rame. Dan akhirnya ada pemikiran lain, yaitu membangun rotasi yang cukup jauh sebagaimana yang dibangun oleh Futbolist di luar sana. Bergerak ke arah utara, langsung masuk baru dari bagian yang sudah cukup kosong karena seluruh player udah mulai masuk ke dalam sentral. Kemudian Battle to Watch. Nah, Battle to Watch kali ini adalah peringkat 16 dan 17 di overall ranking, di mana ada Navi dan juga A1. Di sini kenapa gue lihat Battle to Watch? Karena mereka adalah juru kunci untuk masuk ke Super Weekend, dan kedua tim ini ternyata udah masuk zona di zona ketiga. Zona 4, Airwolf akhirnya berhadapan dengan Futbolist yang sedang melakukan rotasi, dan Airwolf akhirnya harus kalah walaupun sempat mendapatkan knockdown pertama karena terjepit dengan Nova juga. Tapi sebelumnya kita lihat overall ranking, ini dia. Peringkat pertama ternyata For Angry Man bisa kembali menjadi pemuncak overall ranking di weekday minggu kedua kali ini. Walaupun ini belum menentukan seluruh hasilnya, tapi ini mungkin akan menjadi modal baik mereka untuk Super Weekend. Red Alliance tetap kuat di peringkat kedua dengan 103 poin. Tipis sekali dengan Futbolist juga, 102 poin. 4 ada Godsend yang minggu ini menunjukkan performa yang luar biasa. Tidak ada chicken dinner, tapi 78 poin mereka bisa bukukan. Execute di peringkat kelima, 6 ada Nova XUF, 7. Nah ini, Power 88 KPS dari peringkat 13 bisa sampai peringkat ke-7 dengan
agresif gameplay dan commit push yang mereka lakukan. Secret Jin di peringkat ke-8. Oke, sebelum kita lanjutkan ke halaman kedua, mungkin sedikit lagi mungkin biar kita tambah pas ya untuk membahas seluruh zonanya. Zona kelima makin ke barat timur penuh, Central tuh benar-benar dijaga dan PW88 di zona kelima benar-benar udah mendapatkan tempat tersebut. Dan itu dia yang menjadi kekuatan Power 88 sampai saat ini. Karena di game-game terakhir mereka benar-benar baik sekali untuk menjaga Central Zona. Kemudian di peringkat 9 ada Blue Beast yang juga bermain luar biasa di minggu kali ini. Arquiotina harus turun ke peringkat ke-10 dari peringkat 5. Peringkat 11 ada Konina, 12 ada Zeus Esport. Zeus Esport juga as the wild team ya, bergabung di PMGC bisa sampai ke Super Weekend yang kedua. 13 ada Alpha 7 Esport yang naik cukup jauh juga. A1 di peringkat 14. 15 ada Kelas Digital. 16 juru kuncinya Loops Esport yang padahal minggu pertama bermain sangat luar biasa tapi masih bisa masuk Super Weekend. Mungkin mereka akan membuktikannya di Super Weekend kedua kali ini. Dan benar saja Navi kembali lagi tidak bisa masuk ke Super Weekend. Setelah melambah zona kelima tadi, itu menurut gue salah satu kekuatan PW88 hari ini dengan 2 commit push di 2 map yang berbeda. Zona ke-6 open field. Barat benar-benar milik PW88. Mereka benar-benar menguasai di sana, bisa mendapatkan beberapa takedown, bahkan A1 pun juga ter-takedown di sana. Zona 7, tim Secret ternyata masih berusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi poin walaupun pada akhirnya mereka tahu sudah sangat sulit untuk lolos dan juga healing promnya sudah kehabisan. Zona 8, tinggal fight antara PW88 dengan Godsend di mana A1 sudah ter-takedown juga. Padahal di awal Godsend udah menguasai